Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Villa, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Alhamdulillah ya sahabat Villa, kita masih diberi kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa berjumpa lagi di sesi sharing and caring. Seperti biasa, ada baiknya sebelum memulai kita zikir dan sholawat terlebih dahulu, biar semakin berkah. Yuk kita sama-sama sholawat dan zikir. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nurul Qalbi. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nurul Qalbi. La ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah. Masya Allah, barakallah, semoga berkah ya. Jangan kesal dengan orang yang telah berbuat tidak baik kepada kita. Bersyukurlah, itulah gunanya perbedaan sifat antar manusia. Bukan untuk dibenci, melainkan saling belajar, memperbaiki, dan memahami, juga menguatkan kesabaran. Baik sahabat Villa, hari ini pembahasan kita mengenai perbedaan sifat antar manusia. Setiap manusia pasti sifatnya berbeda-beda ya, tidak mungkin sama dan tidak mungkin sempurna. Kita fokus ya sahabat Villa yang dirahmati Allah. Yuk kita simak sama-sama, kita belajar bagaimana sih menyikapi perbedaan sifat antar manusia. Ini saya ambil dari pengalaman pribadi sendiri ya. Kita tidak boleh kesal dengan orang yang telah berbuat tidak baik kepada kita. Mungkin awalnya sulit ya, namun ada baiknya ketika kita berhadapan atau bertemu dengan orang yang sifatnya tidak kita sukai, tetaplah bersikap tenang lalu mengalah. Sebab permasalahan ini pasti akan kita temukan dari orang terdekat kita, entah itu dari keluarga, dari pasangan, dari teman, bahkan orang yang kita baru kenal. Sering kali kita mengeluh akan permasalahan ini, seakan-akan kita harus bahagia terus, dan orang-orang juga harus membalas dengan kebaikan. Nah, dari situ akan muncul perasaan benci, marah, kesal. Pasti kita selalu bilang, kenapa ya orang-orang tuh gak pernah membalas kebaikan aku? Kenapa sih orang-orang gak pernah ngertiin? Kenapa sih orang-orang tuh gak memahami aku? Kenapa harus aku yang selalu berbuat baik? Kenapa harus aku yang mengerti mereka, sedangkan mereka enggak? Kenapa? Itu semua memang membuat kesal, menjengkelkan gitu ya. Ketika orang-orang tidak pernah mengertiin kita, nggak pernah memahami kita, sedangkan kita selalu mengerti dia, memahami dia, tapi giliran kita, mereka nggak mau tahu, nggak peduli, egoisnya sangat tinggi gitu ya. Ya memang begitulah ya sifat manusia, merasa dirinya benar, merasa dirinya udah paling baik. Coba deh jujur sama diri kita sendiri, kita ajak bicara dari hati ke hati. Apakah benar kita tuh senang menyimpan rasa benci, rasa kesal? Dan apakah benar kita sudah berbuat baik kepada orang, memahami orang lain, menghargai, mengerti? Jangan-jangan belum lagi, tapi karena emosi, nafsu yang sangat tinggi,
diperlakukan secara baik. Coba tanyakan hati pada dirimu, kamu ingin diperlakukan baik apa karena ingin pemuasan diri saja? Dalam artian pemenuhan hawa nafsu. Karena hawa nafsu yang sangat tinggi, ingin diperlakukan baik. Jadi kamu tuh harus mendapatkan hal itu. Padahal dalam berbuat sesuatu itu harus dari hati yang tulus, hati yang ikhlas. Kita nggak boleh mengharapkan sesuatu apapun dari orang lain. Harus benar-benar dari hati, karena Allah Ta'ala kita menjalankan kehidupan ini untuk berbuat baik kepada manusia, pada makhluknya Allah. Nah kan, jangan-jangan kita ingin diperlakukan baik karena ingin memenuhi nafsu kita, dan berarti kita berbuat baik bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala, tapi ingin dibalas dengan kebaikan juga. Itulah kenapa Allah menciptakan perbedaan sifat antar manusia, supaya kita saling belajar dari manusia itu sendiri, dan kita bisa memperbaiki diri kita yang salah, lalu kita bisa saling melengkapi dari kesalahan itu karena kita sudah memperbaiki satu sama lain. Dan juga bisa sebagai introspeksi diri. Nah, dari sini kita sadar bahwa kita melakukan sesuatu belum lillahi ta'ala, karena kita masih mengharapkan balasan dari orang lain. Padahal sebenarnya kita tidak boleh seperti itu, karena kita harus menjalin hubungan yang baik, hablu minan nas. Tapi lagi-lagi ego diri menutup diri kita, menutup mata hati kita, sehingga kita tidak sadar. Kita merasanya sudah paling benar, kita sudah berbuat baik. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjadikan kita mawas diri, bisa introspeksi diri, tidak menyalahkan siapapun, tapi kita memeriksa diri kita, apa yang salah pada diri kita, apa yang harus diperbaiki pada diri kita, sehingga kita bisa menjalankan dengan baik, berbuat baik, dan tidak mengharapkan sesuatu apapun. Kita harus sabar menghadapi situasi yang tidak baik. Apapun yang tidak kita sukai, kita harus sabar, kita harus nikmati, kita harus bersyukur kepada Allah. Masya Allah, barakallah, pembahasan kali ini selesai. Alhamdulillah, sangat menarik ya kan. Dan ini permasalahan yang sangat umum yang pasti kita rasakan. Nah, dimulai sekarang kita harus berbuat dengan ikhlas, dengan ketulusan hati lillahi ta'ala ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video ini dan bermanfaat, jangan lupa di share, di like, di komen, di subscribe notification-nya ya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi insan yang selalu lebih baik dari hari ini, dan supaya kita diberi rezeki yang lancar, amin, Allahumma amin. Baik, seperti biasa, sebelum memulai kita ada baiknya bersolawat supaya hidup kita semakin berkah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.